Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta keselamatan. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lisa Indraini dengan NIM 0701201037 dari kelas Ilmu Komputer 6 semester 3 angkatan 2020. Di sini saya akan membuat storytelling untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Mai Syakina M. Sos. Saya akan membuat storytelling dengan topik pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin. Masa kemajuan Islam pada tahun 650 sampai 1000 Masehi saat Khulafaur Rasyidin. Dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin terdapat 4 pemimpin setelah Rasulullah wafat. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Saat itu Rasulullah tidak mengajarkan secara langsung bagaimana memilih pemimpin setelah ia wafat. Beliau sama sekali tidak meninggalkan pesan tentang siapa yang akan menjadi pengganti pemimpin politik umat Islam selanjutnya. Setelah berbagai pertimbangan yang dilakukan, terpilihlah pemimpin pertama Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah selanjutnya. Pertama yaitu pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Alasan terpilihnya Abu Bakar yaitu karena Abu Bakar menjadi orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Abu Bakar mampu menemani Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ketiga, Abu Bakar sangat gigih dalam melindungi seseorang yang memeluk agama Islam. Dan yang keempat, mampu menjadi imam sholat sebagai pengganti Rasulullah ketika sedang sakit. Semasa kepemimpinannya, Abu Bakar mengutamakan penyelesaian masalah dalam negeri. Masalah kepemimpinan Abu Bakar, beberapa kelompok berusaha melepaskan diri dari jamaah Islam. Mereka menganggap bahwa setelah Rasulullah meninggal, maka berakhir pula lah kekuasaan Islam terhadap mereka. Selain itu, beberapa orang juga mengaku sebagai nabi pengganti Rasul. Adanya juga orang-orang yang menolak membayar zakat. Masalah itu membuat perselisihan di antara para sahabat sepeninggalan beliau. Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab sebagai pengganti dengan mempertimbangkan situasi politik yang ada. Kedua, pada masa Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Abu Bakar Asy-Syiddiq bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Pada masa Umar bin Khattab, dirinya mendapat gelar dari kaum muslimin yang awalnya Khalifatur Rasul ditambah gelarnya menjadi Amirul Mukminin. Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Umar bin Khattab mengutamakan perluasan Islam dan Umar bin Khattab pun menerapkan sistem administrasi pemerintahan. Dalam menerapkan sistem administrasi, Umar juga menerapkan kalender Hijriah yang ditandai dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah pada bulan Muharram, yang menjadi awal bulan kalender Hijriah. Ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab meninggal, hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Ia diangkat ketika di usia ke-70 tahun dan menjadi khalifah selama 12 tahun. Perbedaan karakter Utsman yang lembut berbeda dengan karakter Umar yang tegas dan keras, dan disitulah menimbulkan kekecewaan bagi umat Islam. Selain perluasan Islam, Utsman memperhatikan pembangunan dalam kota seperti jembatan, perluasan jalan, dan perluasan Masjid Nabawi. Ia memperluas daya tampung Masjid Nabawi yang dibangun pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, Utsman bin Affan tidak meninggalkan pesan. Ia meninggal terbunuh dalam peristiwa berdarah ketika sedang membaca Al-Quran. Hal itu yang memperburuk situasi politik setelah meninggalnya Utsman bin Affan ketika di usia 83 tahun. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh umat Islam. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran tersebut. Akan tetapi, ia melihat situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Namun desakan demi desakan saat itu sangatlah kuat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Saat itu beliau menghadapi serangan dari Jubair dan Aisyah yang mengakibatkan perang unta.
Dari peristiwa itu muncul 3 golongan di umat Islam. Yang pertama Khawarij, kedua Murji'ah, dan yang ketiga Syiah. Lalu saat itu Ali bin Abi Thalib terbunuh saat sholat subuh di Kufah. Jadi dari cerita yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa alasan yang membuat Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Rasulullah yaitu karena yang pertama tingkat keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah, yang kedua karena kedekatan para pemimpin Khulafaur Rasyidin dengan Rasulullah, dan yang ketiga karena kenapa disebut Khulafaur Rasyidin, karena mereka memiliki sifat kepemimpinan. Demikianlah storytelling dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.